Tabikun. Tabikun. Tabikun berawal dari tahun 1848, tepatnya pada bulan Februari, tempat berdirinya tanaman kelapa sawit dari Amsterdam diintroduksi oleh D.T. Peyers yang ditanam di Kebun Raya Bogor. Kelapa sawit adalah jenis tumbuhan yang termasuk dalam genus Eleus dan ordo Arceces. Kelapa sawit merupakan tumbuhan industri yang digunakan dalam usaha pertanian komersial untuk memproduksi minyak mak. Nama saya Maria Evi Permatasari, NPM 19751042. Nama saya Mariana Pakpahan, NPM 19751043. Perkenalkan, nama saya Monika Gita Delana, NPM 19751046. Perkenalkan, nama saya Nurmita Auria, NPM 19751050. Perkenalkan, nama saya Rahmat Pratama, NPM 19751053. Perkenalkan, saya Rosdi Sitanggang, NPM 19751057. Perkenalkan, nama saya Rahman Wayanggara, NPM 19751052. Perkenalkan, nama saya Wenia Elvinta, NPM 19751065. Akar. Kelapa sawit merupakan tumbuhan monokotil. Akar kelapa sawit adalah akar serabut yang memiliki sedikit percabangan, membentuk anyaman rapat dan tebal. Kelapa sawit memiliki 3 macam akar, yaitu pada saat dalam fase kecambah memiliki akar tunggang yang memanjang ke bawah selama 6 bulan sampai 15 cm. Dan kemudian perakaran akan berubah menjadi akar serabut. Akar primer yang umumnya berdiameter 6 hingga 10 mm keluar dari pangkal batang dan menyebar secara horizontal dan menghujam ke dalam tanah dengan sudut yang beragam. Akar sekunder yang berdiameter 2 hingga 4 mm. Akar sekunder bercabang membentuk akar tersier yang berdiameter 0,7 hingga 1,2 mm dan umumnya bercabang lagi membentuk akar kuartener. Ketiga akar tersebut berproses secara berurutan. Akar yang paling aktif dalam menyerap air dan unsur hara adalah akar tersier dan kuartener yang berada di kedalaman 0 hingga 60 cm dengan jarak 2 hingga 3 meter dari pangkal pohon. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang batang tanaman kelapa sawit. Batang tanaman kelapa sawit berbatang lurus, tidak bercabang. Bakal batang berbentuk seperti tombak kecil. Pada tanaman dewasa, diameternya mencapai 45 sampai 60 cm. Untuk bagian bawah batang biasanya lebih gemuk, disebut dengan bonggol dengan diameter 60 sampai 100 cm. Pertambahan tinggi batang kelapa sawit dipengaruhi oleh jenis tanaman, tanah, iklim, pupuk, kerapatan tanam, dan lain-lain. Di batang terdapat pangkal pelepah daun yang melekat dan sukar terlepas. Meskipun daun telah kering dan mati, batang tanaman kelapa sawit diselimuti oleh pelepah hingga umur 12 tahun. Setelah itu, pelepah yang mengering akan terlepas sehingga menjadi mirip dengan tanaman pohon kelapa. Saya akan menjelaskan morfologi daun. Daun merupakan pusat produksi energi dan bahan makanan bagi tanaman. Bentuk daun, jumlah daun, dan susunannya sangat berpengaruh terhadap daya tangkap sinar matahari. Pada daun tanaman kelapa sawit memiliki ciri yaitu membentuk susunan daun majemuk, bersirip genap, dan bertulang sejajar. Daun-daun kelapa sawit disanggah oleh pelepah yang panjangnya kurang lebih 9 meter. Jumlah anak daun di setiap pelepah sekitar 250 hingga 300 helai sesuai dengan jenis tanaman kelapa sawit. Di sini saya akan menjelaskan tentang daun muda. Daun muda yang masih kuncup berwarna kuning pucat. Duduk pelepah daun pada
batang tersusun dalam satu susunan yang melingkari batang dan membentuk spiral. Pohon kelapa sawit yang normal biasanya memiliki sekitar 40-50 pelepah daun. Pertumbuhannya pelepah daun pada tanaman muda yang berumur 5-6 tahun mencapai 30-40 helai. Sedangkan pada tanaman yang lebih tua antara 20-25 helai. Semakin pendek pelepah daun, maka semakin banyak populasi kelapa sawit yang dapat ditanam per satuan luas sehingga semakin tinggi produktivitas hasil per satuan luas tanaman. Kelapa sawit merupakan tumbuhan berumah satu yang artinya bunga jantan dan bunga betina berada pada satu pohon tetapi tidak pada tandan yang sama. Tumbuhan kelapa sawit yang sudah berumur 3 tahun sudah mulai dewasa dan sudah mulai mengeluarkan bunga jantan dan bunga betina. Bunga jantan membentuk lonjong memanjang, sedangkan bunga betina agak bulat. Tanaman kelapa sawit mengadakan penyerbukan, artinya bunga betina dari pohon yang satu dibuahi bunga jantan dari pohon yang lainnya dengan perantara angin atau serangga penyerbuk. Perbandingan bunga betina dan jantan atau seks rasio sangat dipengaruhi oleh pupuk dan air. Jika tanaman kekurangan pupuk atau kekurangan air, bunga jantan akan lebih banyak keluar. Produktivitas akan menjadi baik jika unsur hara dan air tersedia dalam jumlah yang banyak dan seimbang. Seks rasio mulai terbentuk 24 bulan sebelum dipanen. Artinya, calon bunga telah terbentuk 2 tahun sebelum panen. Karena itu, perencanaan produksi dihitung minimal 3 tahun sebelumnya, sehingga perencanaan pemupukan dapat dijadwalkan. Kelapa sawit betina yang telah diserbuki akan tumbuh menjadi buah dan matang pada 5,5 bulan kemudian. Buah kelapa sawit berbentuk lonjong membulat dengan panjang 2-3 cm dan bergerombol pada tandan yang muncul dari setiap ketiak daun. Jumlah buah biasa mencapai sekitar 2.000 buah pada setiap tandan dengan tingkat kematangan yang bervariasi. Karena pengaruh klorofil, buah kelapa sawit muda berwarna hijau. Namun, ada beberapa varietas yang buahnya sejak muda berwarna ungu kehitaman. Buah bergelombor dalam tandan muncul dari tiap-tiap pelepah dan kandungan minyak bertambah sesuai dengan kematangan buah. Setelah melewati fase matang, maka kandungan asam lemak bebas atau yang dikenal dengan FFA, free fatty acid, akan meningkat dan buah akan mengalami kematangan sehingganya buah akan rontok dengan sendirinya.